ketemu lagi kita dalam program Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang selama kurang lebih 30 menit ke depan akan bersama kalian sambil ngeracunin makanan-makanan enak. Anyway, hari ini episode hari ini ya itu spesial banget. Kenapa? Karena ini adalah salah satu makanan kekinian yang usahanya itu dimiliki oleh salah satu YouTuber atau food blogger atau food vlogger lah ya kita nyebutnya. Jadi dia buka usaha sebenarnya simpel, bahan dasar itu telur. Tapi kayaknya sudah diinovasikan sedemikian rupa ya, jadi ada beberapa menu telur. Nah namanya ini tuh si telur. Salah satu bisnis yang dimiliki oleh Yudo atau yang dikenal dengan nama Instagramnya tuh Bungkus Network. Jadi kalau kalian buka Instagramnya memang ini tuh salah satu food vlogger terkenal yang kebetulan memang temen aku juga. Dan dia tuh memang kalau nge-review makanan tuh ngiler banget ya, selalu bikin ngiler. Dan makanan-makanannya tuh bukan makanan-makanan yang kekinian atau yang mewah yang selalu dia review ya. Tapi makanan-makanan pinggir jalan kayak mie ayam, soto, sate. Itu pokoknya kalau ngeliat dia makan bawaannya tuh kayak udah langsung lapar aja. Nah dia ngebuka salah satu usaha yang basicnya itu adalah cuma nasi telur, cuman dibikin beberapa menu. Di depan aku sudah ada 5 menu, ada namanya nih ya, si telur gurih, si telur pizza, si telur omu, terus si telur kulit, dan juga si telur kopiok. Harganya itu cukup beragam, tapi menurut aku sih untuk ukuran makanan kekinian relatif murah ya. Tapi nggak tahu nih isinya kayak apa. Langsung aja kita coba. Yang pertama aku mau coba yang paling murah dulu. Dari yang paling murah itu ada 2. Si telur kopiok dan si telur omu. Oke, si telur omu dulu kali ya. Mana nih si telur omu? Oh ini dia. Nah. Ini dia packagingnya tuh kayak gini. Ini tuh kayaknya tuh packagingnya sudah rada-rada berminyak gitu ya. Ini sebenarnya harusnya putih clean kayak gini, cuman ini udah agak berminyak. Mungkin warnanya tuh rada-rada gampang kena kotor kan, kayak warna krem, warna kuning nih kalau kotor tuh kelihatan banget gitu. Nah ini dia packagingnya. Ini harga di 25.000 kalau kita pesan online. Setahu aku seperti biasa dia 20% lebih mahal kalau misalnya kalian datang ke store langsung. Sudah ada 4 cabang, ada di Jakarta, terus Serpong deh setahu aku. Pokoknya Jakarta sama Serpong, ada 4 cabang. Oke langsung aja kita buka. Oh seperti ini penampakannya. Jadi dia ada nasi, telur. Telurnya itu telur dadar, tapi dadarnya tuh dia kayak dadar gulung ya, bener-bener kayak dadar gulung yang nggak terlalu gosong gitu. Terus dia ada kremesannya juga dan ada saus mayonaise-nya. Ini harganya 25.000. Ternyata isinya cuma nasi telur ya, 25.000. Ya itu relatif sih. Mahal atau murah nggak sih menurut kalian 25.000 nasi dan telur? Telur omega, masa? Kayaknya enggak deh. Kamehameha itu apa ya? Naruto ya? Kenapa jadi bahas Kamehameha ya? Ya pokoknya itulah ya. Nih dia tuh bener-bener pure nasi, terus telur kayak gini nih. Telurnya segini, ini kayaknya 2 telur deh, feeling aku sih dia 2 telur. 1 ya kayaknya ya? Oh 1 terus dikasih tepung. Ya, terus dia ada kremesnya. Tapi kayak kremesnya tuh udah rada-rada ini sih, kayaknya karena kecampur nasi jadi teksturnya nggak gitu kriuk kremesnya tuh. 25.000 pokoknya kalian dapat nasi, telur, kremes, dan mayonaise. Oke langsung aja kita coba. Ya, maksudnya pakai tepung tuh gimana sih, dicampur gitu sama tepung? Biar apa? Biar ngembang ya? Oh kayak buat telur gulung ya? Oh iya bener. Oke kita coba. Terus dia tuh dapetnya cuma sendok doang ya cutlery-nya, jadi nggak ada garpu juga. Nggak ada, iya mangkok. Nyaut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak telur dadar sih. Nasinya biasa apa nasi uduk? Nasi biasa dong, masa nasi uduk. Tapi bisa jadi sih nasi uduk ya, enak ya nasi uduk, bener. Harusnya nasi uduk, setuju. Jadi biar nggak flat.
Ini jujur kayak telur dadar biasa sih. Cuman yang bikin enak pakai mayonesnya ini. Tapi sebenarnya gampang bikin mayones kayak gini, kayak mayones mentai. Jadi dia cuman pakai mayo terus dipakein sama saus sambal. Jujur kalau nggak ada mayonesnya sih standar ya. Maksudnya bener-bener kayak kalau kalian bikin telur di rumah aja gitu. Tapi di sini dia tuh berasa banget menteganya. Jadi kayaknya masak telurnya itu pakai mentega ya. Dan nggak ada tepungnya kok. Berasa kalau ada tepungnya. Kayaknya 2 sih, nggak mungkin deh dia masa 25.000 telurnya 1. Kayaknya 2 deh telurnya. Terus nggak ada isinya gitu. Biasanya kan kalau telur dadar ada isinya paling nggak kayak daun bawang. Atau bawang putih, atau cabai lah minimal gitu ya. Atau paprika, ini nggak ada sama sekali. Dia bener-bener telur polos ya. Jadi kalau kalian beli yang si telur omu, itu dia nasi, kremes, telur, terus pakai mayones ya. Sesimpel itu. Oh sama ketimun, sama mentimun. Enggak, iya sih. Semua juga dapat timun sih. Ya buat indah-indahan aja lah. Ini kalau bikin sendiri gampang sih beneran deh. Aku mau coba kremesnya dulu, ya. Kremesnya enak sih. Dia gurih. Terus bukan kremes yang kriuk kayak ayam kremes ya, enggak sama sekali. Dia menurut aku malah rasanya tuh ya bener kayak abon. Kayak rasa abon, gurih, terus ada manis-manisnya dan rada-rada pokoknya nggak kriuk banget deh, kayak kriuknya tuh rada melempem gitu. Enak sih kriuknya. Oh iya nih serundeng ya? Iya kali ya, kayak rada-rada serundeng. Tapi bukan serundeng banget juga sih. Kalau serundeng nggak kriuk kan? Ya ini ada kriuknya tapi dikit banget. Bener-bener apa karena udah lama di jalan? Apa? Iya udah lama. Enak sih kayak makan bekal sekolah. Enak, tapi enaknya bukan, kalau boleh jujur ya, enak itu bukan sesuatu yang wow, kayak sesuatu yang baru gitu, enggak. Ya enak kayak nasi telur aja, kayak nasi telur cuman dia ada serundeng sama mayonesnya. Menurut aku yang bikin enak sih mayonesnya. Kalau nggak ada, udah kalian bikin sendiri aja di rumah. Oke, next. Ini yang si telur omu kita udah cobain ya, ini paling murah, paling basic. Terus dia tuh jual minumannya juga, sekalian aku minum. Minumannya kalau aku lihat di Instagramnya harganya cukup murah sih, dia kayak 5.000, 8.000, 12.000-an. Maksudnya bukan minuman-minuman kekinian yang mahal ya. Ini aku beli yang lemon tea, dia tuh udah free, jadi kayak satu paket sama yang si telur kulit. Oh, lemon tea saset lah ya. Tapi enak, seger. Oke, dari si telur omu kita cobain yang si telur kopiok. Ini juga yang paling murah, harganya 25.000. Nah, penampilannya kayak gini. Ini baru yang kayaknya lebih menggugah selera sih. Ya kayak ya ada warna-warnanya lah paling nggak. Kalau tadi kan pucet banget tuh, bener-bener polosan nasi telur polos. Ini ada cabai-cabainya dikit, kayaknya ada sayur-sayurnya dikit, terus telurnya juga lebih hitam gitu. Oke, kita cobain. Harusnya menurutku kalau boleh saran ya, paling nggak dia tuh kalau nggak mau ngasih garpu, dia ngasihnya tuh sendok yang langsung sama garpu itu loh. Ya paling nggak buat motong telurnya. Tapi ya oke lah. Nih ya, penampilan telurnya tuh dia, kalau ini baru dia gorengnya pakai minyak kayaknya. Tuh. Ini baru ada isinya. Berarti kalau yang si telur omu tuh kayaknya cocok buat anak-anak deh yang menu pertama tadi tuh. Karena dia bener-bener polos. Ini dia ada cabenya, ada bawangnya. Ya, tapi cabenya tuh dia cabai rawit ya. Jadi kayaknya sih pedas, bukan cabai keriting. Kelihatan soalnya ukurannya. Terus dia ada sambalnya juga. Kalau lidah aku lebih masuk ini. Jadi dia tuh sambalnya kayak sambal kalau di pecel ayam atau pecel lele, sambal-sambal tomat gitu. Sambal tomat dan juga bukan sambal goreng, sambal mentah. Jadi cocok aja gitu di telur rasanya. Terus telurnya juga lebih gurih. Karena dia ada bawangnya,
Rasanya tuh lebih kompleks dan kalau misalnya kita gigit ada cabenya berasa tapi bukan yang pedas banget. Karena kalau kalian perhatiin detail, cabenya itu dia nggak ada biji cabenya, jadi kayak cabai kulitnya doang. Nih ya, tuh cabenya tuh bolong gitu loh, nggak ada biji cabenya, jadi aman lah, nggak begitu pedas. Dan bawangnya itu bikin enak banget, nggak tahu ya karena aku suka banget telur dadar dicampur-campur ya bawang gitu, jadi rasanya tuh gurih. Bawangnya nih yang banyak kelihatan bawang merah. Aku penasaran kremesnya lagi. Ini tuh bener sama, tapi ini kayak udah melempem gitu loh. Aslinya tuh kayaknya dia kriuk kalau kita makan langsung. Ini kayak udah kena entah keringet dari panas-panasnya menguap. Dia melempem soalnya ada sisi yang kriuk banget, ada yang udah lepek gitu. Tapi rasanya enak, gurih. Rasanya tuh berasa banget gurihnya. Terus sambelnya juga dia nggak gitu pedes. Jadi kalau di aku tuh masih masuk gitu ya. Aku pengen campurin semuanya, telurnya, cabe, terus pakai kriuknya. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Gak nyambung pakai timun. Ya kan? Gak nyambung kan? Nah ini tomat, ini terong. Apalagi ya, lu apa? Lu apa? Apa aja? Mau nyobain aja? Enggak. Pakai apa? Nah kalau nasi telur cocoknya timun, tomat atau apa tadi lu terong ya? Bangkok. Timun lebih cocok ya? Masalah gue. Tapi aku lebih suka ini. Ini paling murah ya. Ini kalau misalnya kita hitung 25%, berarti kalau kalian beli 20%, kalau kalian beli langsung tuh harganya cuma 20.000. Dan dia tuh ada store-nya langsung, jadi kita bisa dine in gitu. Dan setahu aku dia ada buka franchise juga. Kalian kalau misalnya siapa tahu tertarik, silahkan cari infonya di Instagramnya itu. Agak susah sih sebenarnya kalau misalnya kita search Instagramnya tuh si telur itu dia nggak langsung muncul. Jadi mendingan kalian langsung ke Instagramnya Bungkus Network. Nanti di bio-nya dia tuh ada SITLOR. Nah itu langsung ada. Dan followersnya juga aku lihat masih nggak gitu banyak ya, masih 1000-an mungkin karena baru juga. Oke, lanjut. Ini tadi udah si telur omu, udah si telur kopiok. Sekarang kita ke si telur gurih. Ini juga 25.000-an sama. Tuh ya. Tapi enaknya kalau kita beli online ya kita terima beres dan biasanya ada diskon-diskon juga sih. Ini aku dapat diskon tapi gak gitu besar. Nah ini dia nih si telur gurih. Tuh ya. Jadi sebenarnya dia tuh bener-bener cuma jual telur dadar, tau gak? Coba bener jual telur, cuman cara penyajiannya aja yang berbeda-beda. Dan aku nggak tahu dia tuh idenya dari mana. Maksudnya telur ini kan sebenarnya sesuatu yang kalau kita bikin di rumah tuh gampang banget ya, gampang ditiru banget. Dan setiap orang tuh punya seleranya masing-masing. Tapi aku nggak tahu kenapa dia seberani itu ngebuka bisnis sebasic ini, cuma nasi telur doang. Oke kita cobain. Ini emang apa ya? Yang mahal namanya nggak sih? IG-nya ya? Iya iya. Bener-bener. Soalnya kayak telur onta. Soalnya tuh nggak ada, aku kira ya si telur meskipun ya emang sih namanya si telur jual telur ya. Tapi paling nggak ada lauk-lauk lainnya lah, biasanya ada temennya gitu. Ini tuh pure telur dadar. Nah cuman yang gurih ini aku nggak tahu kenapa dia bisa kuning banget gini ya. Kayaknya enak sih, kayaknya dia dipakein bumbu lagi deh. Kelihatannya rumput laut. Ini apa ya? Tuh kayaknya daun jeruk deh. Enggak ada dagingnya. Tapi ini wangi loh. Iya lagi, iya bener-bener. Apa ada kunyit-kunyitnya kali ya? Langsung aja kita coba. Sambelnya sama kayak sambal yang si telur kopiok tadi ya. Sambelnya sama. Terus dia ngasih sambelnya juga menurut aku nggak gitu banyak sih. Standar lah ya. Aku mau coba telurnya dulu ya. Kuning banget dia tuh, kuningnya beda deh pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh pakai daun jeruk, terus pakai kunyit.
pakai daun jeruk, makanya wangi. Tapi wanginya nggak wangi banget, tapi adalah pokoknya beda. Nih ya. Terus asin banget deh. Dia ada kunyit, dia pakai kunyit tapi kunyitnya dikit. Jadi nggak bikin enek dan nggak nyentrik banget, masih aman. Masih aman. Cuman daun jeruknya ini berasa banget. Daun jeruknya tuh berasa. Kita coba pakai sambelnya. Nih ya, sambelnya tuh yang di sini yang kelihatan dia pakai bawang. Emang sambal bawang sih, sambal bawang, sambal tomat. Terus pakai cabai. Oke. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Di antara 3 menu ini sih yang paling enak. Sejauh ini ya. Dan sesuai dengan namanya, si telur gurih, dia gurih beneran. Gurihnya tuh dari telurnya ya, bukan dari kriuknya, jadi gurih banget. Tapi gurih bukan asin, jadi masih enak. Dan menurut aku ini sih yang paling worth. Kenapa? Karena kayaknya kita agak effort juga ya kalau kita harus bikin telur di rumah. Pakai kunyit, pakai daun jeruk ya kan, jadi mendingan beli. Kalau yang 2 tadi tuh kita gampang banget nirunya di rumah. Tapi kalau ini agak-agak effort, jadi masih oke lah gitu kalau kita beli di luar. Enak, sumpah aku suka banget kriuknya loh. Kriuknya tuh enak pol, parah. Kayak makan nasi sama kriuk aja tuh udah enak. Sambalnya sih standar, menurut aku nggak ada yang wow atau mewah gimana ya. Tapi nyambung aja sama telur. Ini harganya tadi udah aku sebutin 25.000. Kalau kalian beli langsung pasti lebih murah. Oke, lanjut. 3 tadi itu yang basic ya. Maksudnya yang kayak telur dadar biasa yang kita cobain. Nah, 2 ini tuh harganya lebih pricey, lebih mahal dikit. Yaitu si telur pizza ini 28.000. Ya, si telur pizza. Gini ya, dia dapat 2 piece. Nggak gitu tebel sih, jujur. Nggak gitu tebel. Kayak masih tebelan kalau gue bikin sendiri di rumah gitu. Ada minyak. Mungkin kita kalau di rumah bikinnya Indomie 1 bungkus kan. Nah tuh ya, tipis. Cuma dapat 2 piece doang. Oke. Isinya sama yang lainnya, dia pakai sambal, sambalnya juga sama. Terus dia pakai kriuk. Oke. Kita pinggirin dulu. Coba langsung, bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya tuh dia tipis gitu, pizzanya tuh tipis. Oke. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, cuman menurut aku kayak mie-nya kurang gitu. Jadi terlalu tipis. Terus telurnya juga jadinya kayak kurang tebal, nggak gitu berasa gitu. Ini bener-bener tipis banget, serius deh. Setipis itu, parah. Tuh. Nih mie-nya kelihatan nggak tuh di belakang? Ya kan? Kayak udah gitu mie-nya bentuknya kayak spaghetti. Jadi kayak mie udah lodoh gitu loh. Kalau kita kan biasa bikin di rumah sampai tebal gitu ya mie-nya. Ini tuh bener-bener nggak kelihatan tipis nih. Tipis banget. Kayaknya ini mah nggak 1 telur sih itu. Ya. Ini malah spaghetti, jangan-jangan isinya. Bisa jadi spaghetti loh, ini bukan mie biasa. Iya, spaghetti fix sih. Kita bongkar aja deh, penasaran mie-nya. Oke, ini mie-nya spaghetti cuy. Iya. Tuh, dia lurus ya. Nih, kelihatan nggak? Kayak mie-nya tuh kayak di smoothing gitu loh. Nggak keriting. Kalau mie Indomie kan lebih tebel ya. Iya sih bisa jadi. Tapi kayak bukan Indomie. Bener-bener dikit banget deh pokoknya. Padahal ini enak menurut aku kalau tebelan dikit dan banyakan dikit porsinya lebih enak ini. Dan ini harganya 28.000 menurut aku lumayan. Lumayan pricey gitu nggak sih? Kayak nggak pakai apa-apa lagi. Mie apa yang bikin puyeng? Mie apa?
Migrain. Lumayan sih, lumayan. Migrain. Ternyata sausnya beda. Dia pakai saus bolognese. Oh, berarti dia spaghetti. Ya kan? Tipis aja ya? Cuman tipis. Iya, dia pakai saus bolognese. Enak lagi sausnya. Asli sih, sausnya enak sih, parah. Coba ya. Pakai nasi, bismillahirrahmanirrahim. Enak coy. Ini enak banget, parah. Yang pizza. Sausnya ya, kalau telurnya menurut aku kurang gede. Tapi kayak masuk aja gitu pas dipakein saus, jadinya nggak plain. Enak, tapi sausnya kurang banyak, dikit banget asli. Sausnya kayak cuma segini doang tuh. Sausnya dikit banget, udah nggak ada lagi. Ya sausnya bener-bener dikit, mungkin kalau aku boleh ngasih saran, sausnya tuh dibanyakin dan sausnya dibanyakin, telurnya dikurangin, enggak lah. Telurnya dibanyakin juga, bener telurnya kurang. Soalnya nasinya dia lumayan banyak. Dan kalau bisa sausnya tuh jangan dicampur sama nasi loh, karena dia jadinya nyerep ke nasi gini. Padahal kan enaknya ke telur ya, diratain di telur, mungkin bisa dipisah atau pakai, kan suka ada tuh yang take away buat saus, nah better pakai itu. Biar sausnya itu bisa ngerata di telurnya. Ini enak banget dan menurut aku ini yang temuannya lebih oke. Yang langka kita temuin. Aku yakin banget berarti ini spaghetti, soalnya sausnya bolognese. Oke, aku mau coba sekali lagi. Kebetulan belum makan juga jadi sekalian. Bismillah. Enak banget. Lezat. Ini enak dan sausnya nyambung. Ini aku paling favorit, cuman sayang banget telurnya kurang gede. Menurut aku gitu ya. Atau kayak mahalin dikit lagi tapi telur ditambahin oke lah. Soalnya dia unik juga isinya spaghetti. Oke guys, next. Ini harga 28.000 ya. Namanya si telur pizza. Walaupun sebenarnya semua menu, udah 4 menu kita bikin sendiri di rumah juga bisa banget. Cuman yang ini yang spesial lah menurut aku. Oke. Yang terakhir, si telur kulit. Ini yang paling mahal. Aku nggak tahu, mungkin mahalnya karena udah paket. Tulisannya sih free ya, jadi dia tuh 40.000. Tapi kayak udah free minuman lemon tea. Mungkin sebenarnya harga paket bukan free. Karena ini harganya paling mahal di antara yang lain. Ini dia si telur kulit. Nah, isinya ada nasi, telur, dan kulit pastinya. Terus ada kremesnya juga dan sambalnya itu sambal tomat sama kayak sambal-sambal yang di sebelumnya. Oke, kita lihat apakah kulitnya. Tapi menurut aku 40.000 lumayan mahal sih. Karena kan banyak ya yang sekarang jual nasi kulit, nasi ayam gitu, yang harganya kayak 20 lebih murah. Cuman nggak tahu deh ini. Kita bongkar ternyata kulitnya cuma dapat segini guys. Ya. Emang kulit ayam mahal sih, ya dan tuh, ya benar-benar dapat segini. Oh masih ada dia sama segini, ya. Atau nggak jamur crispy tau nggak? Iya nih, pokoknya nih kulitnya segini. Terus dapat telurnya tuh telur polos. Nah, tuh, ya. Terus pakai nasi, kremes dan juga sambalnya lumayan sih dapat segini. Oke. Aku mau cobain kulitnya dulu, apakah dia worth harga segitu? Coba, bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Ada. Bumbu tepung, dia kayak bumbu apa? Fried chicken gitu, kayak bumbu Kentucky. Gurih sih, enak. Tapi kayak banyakan tepung gitu. Dan kurang sih kulitnya segini doang. Iya gak sih? Kayak kurang gitu loh. Iya. Enak sih enak ya kalau ditanya enak apa enggak. Iya kayaknya udah deh. Tadi pas pack shoot deh kayaknya. Gue sih yakin gitu juga, parah. Iya 40.000 segini parah sih. Tapi ini 40.000 udah dapat lemon tea cuy. Tapi tulisannya free ice lemon tea gitu.
Padahal Banyak nggak tulisnya kan? iya. Abi. Iya. Orang baru masuk sehari ya. Lu sehari aja udah digituin, Ja, coba. Mendingan lu pikir-pikir lagi deh. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak telur dadar standar lah. Cuman memang yang polosan ini tuh kayak rasa menteganya tuh lebih berasa gitu. Cuman ini bener-bener polos, plain, bahkan gurih aja tuh kurang menurut aku. Kurang gurih, cuman dia ketolong sama si kremes atau si crispy-nya. Kalau ditanya enak apa enggak, jujur enak. Siapa sih yang nggak doyan telur dadar gitu, kayak semuanya udah pasti doyan. Cuman kalau ditanya worth atau enggaknya sebenarnya balik lagi ya, relatif. Padahal ya kalau dia tuh kayak nambahin lauk-lauk Indonesia lainnya gitu, atau lele. Kok lu jadinya minta ya? Iya kayak at least apa kayak lauk-lauk sayur apa gitu. Iya, bener salad enak loh, bener. Atau pakai apa kayak cumi asin atau apa gitu kayak lauk-lauk lainnya. Jadi nggak bener-bener makan nasi telur doang gitu. Iya tongkol, enak ya, jengki ya bener-bener. Atau nggak pakai nasi uduk kayak yang tadi lu bilang. Enak. Paling nggak tuh kalau dia nasi uduk kelihatan ada effortnya gitu loh. Ada yang beda gitu, kayak kita nggak bisa bikin di rumah nasi uduk kan, nggak mungkin ya lo masak nasi uduk tiap pagi repot. Tapi lo kalau masak nasi sama telur tiap pagi ya mungkin banget gitu. Kalau ditanya enak pasti enak. Cuman ya memang balik lagi, apa sih yang kelebihannya gitu, maksudnya dibandingkan kita harus bikin di rumah. Mungkin ada beberapa kayak tadi yang spaghetti, terus bolognese mungkin agak susah, terus yang telur kopiok tadi mungkin agak susah. Tapi kalau yang bener-bener basic menurut aku kayak ya sebenarnya kita bikin di rumah tuh bisa banget gitu. Harus, kalau boleh ngasih saran sih harus ada sesuatu yang beda daripada yang lain gitu. Apalagi dengan telur di rumah tuh bedanya apa. Karena menurut aku kayak semua enak, cuman aku belum menemukan titik yang spesial kecuali yang pizza tadi masih oke lah ya. Oke, jadi itu guys sudah 5 menu. Semuanya tuh basicnya telur pasti lah ya. Tapi telurnya telur dadar. Aku tuh tadi ekspektasinya aku kira ada ceplok. Paling nggak telur ceplok atau dia telur dicabein atau telur, iya. Pokoknya telur yang beda gitu deh, bayangan gue tuh kayak gitu. Tapi ternyata udah 5 menu kita cobain semuanya tuh telur dadar. Cuman beda di cara penyajiannya aja. Semuanya tuh dadar, persis banget. Kalau ditanya enak aku kasih rate 8, cuman aku masih berharap ada sesuatu yang spesial. Mungkin dia ada menu-menu lainnya lagi, mungkin kalian bisa cek di Instagramnya atau kalian bisa cek lewat online food, mungkin ada yang lebih spesial lagi. Cuma karena tadi available-nya ada 5 menu ini, karena kita masih pagi-pagi kali ya, jadi ya udah kita cobain 5 itu. Jadi kalau kalian mau ke Instagramnya, ada dia tadi aku bilang Sitlor ya, SITLOER. Terus juga ini dia udah lengkap banget ya, di GrabFood ada, GoFood ada, Shopee, bahkan di Traveloka Eats juga udah ada. Tinggal kalian cari aja di mana store terdekat, tapi dia store-nya masih ada 4 cabang. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi, jadi teman-teman semuanya bisa nyobain. Nah itu ya review aku untuk si telur ini. Overall lagi-lagi enak, cuman aku masih butuh sesuatu yang beda lagi daripada yang lain gitu ya. Tapi overall enak. Oh, ownernya dari sini. Tapi mirip loh. Pokoknya itu ya review aku. Kalau kalian penasaran silahkan kalian bisa datang langsung atau pesan ke online food. Dan itu tandanya aku sudah harus pamit undur diri karena sudah tidak berasa ya kita makan bareng selama kurang lebih 30 menit. Tapi jangan sedih karena aku bakal balik lagi di episode terakhir lainnya. Makanya buat teman-teman terus nontonin terakhir hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.